Baru saja kami mendapatkan informasi bahwa PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda pemilu. Ini berdasarkan dengan tuntutan dari sebuah partai yang tidak lolos verifikasi, yaitu Partai Prima. Kesempatan ini, jika apabila wacana penundaan pemilu direalisasikan, apabila nanti pemilu 2024 ditunda, ataupun presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah. Jadi presiden itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya hormati, kemarin hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan gugatan dari Partai Prima untuk menghukum KPU agar menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa demikian? Kita tahu pada 8 Desember 2022 Partai Prima mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena merasa dirugikan atas putusan KPU yang menyatakan Partai Prima tidak lolos secara administrasi. Dan di beberapa daerah di 22 provinsi di Indonesia dinyatakan bahwa Partai Prima itu tidak memenuhi syarat atau TNS. Akhirnya karena dinyatakan tidak memenuhi syarat, kemudian Partai Prima tidak bisa mengikuti verifikasi faktual untuk mengikuti selanjutnya tahapan-tahapan pemilu. Nah, karena putusan itulah kemudian Partai Prima mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, pas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata gugatannya itu dikabulkan. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengejutkan putusannya, yaitu menghukum KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Nah, karena putusan itulah kemudian muncul beberapa respon baik dari Pak Mahfud MD, kemudian juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Hamdan Zulfa, kemudian juga berbagai macam partai politik menilai negatif terkait dengan putusan dari hakim yang mengabulkan gugatan tersebut. Satunya adalah ketika Pak Hamdan Zulfa. Nah, Pak Hamdan Zulfa itu merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mengaku kaget membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu 2024. Dalam akun Twitternya, beliau mengatakan bahwa sangat kaget membaca berita hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Walaupun masih putusan tingkat pengadilan negeri yang masih bisa banding dan kasasi, tapi perlu dipertanyakan mahkamah pemahaman dan kompetensi hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut. Jelas bisa salah paham atas objek gugatan. Ex Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan seharusnya sengketa administrasi pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu, sedangkan untuk sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga ada beberapa partai politik, tokoh partai politik yang Pak Hasto juga dari Sekjen PDIP menolak untuk penundaan pemilu, kemudian juga dari PKS juga menolak, dari partai Nasdem juga sama Pak Ali, dari partai Nasdem itu Ahmad Ali menyebut keputusan itu kebablasan alias kelewatan batas. Sebabnya kata dia Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan untuk mengadili terkait dengan perkara ini. Toh jika Partai Prima merasa dirugikan, kata dia, maka mestinya keberatan diajukan kepada Bawaslu. Jadi secara substansi sebetulnya hampir sama. Dan terbaru hari ini Pak Jokowi merespon terkait dengan isu tersebut. Kata Pak Jokowi, sudah berkali-kali bolak-balik kita sampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan, anggaran sudah disiapkan, kita tinggal berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, itu dah. Dan kalau melihat dari mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai bahwa
putusan tersebut merupakan cacat hukum gitu. Jadi setiap putusan memang harus dihormati dalam artian jika putusan tidak mengandung cacat hukum yang fatal dan menyebabkan menjadi tidak dapat dilaksanakan gitu. Putusan Negeri Jakarta Pusat jelas mengandung cacat hukum yang mendasar sehingga tidak dapat dilaksanakan. Sama seperti itu kata tadi mantan Menteri Hukum dan HAM, dan Pak Mahfud MD pun juga sama meresponnya bahwa silakan tinggal banding saja ke mana, KPU tinggal ajukan banding saja gitu. Mungkin itu teman-teman, dan kita berharap pemilu jangan diundur lah. Mudah-mudahan sesuai dengan agenda yang berlaku, agenda yang sudah ditentukan. Jika pun memang diundur, maka mudah-mudahan tidak terjadi gejolak yang tidak kita harapkan, karena memang ada beberapa video yang saya dapat tadi, mulai banyak sekali mahasiswa yang nadanya sedikit provokatif, jika nanti pemilu diundur maka bla 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 bla. Teman-teman bisa lihat ini videonya. Kesempatan ini, jika apabila wacana penundaan pemilu direalisasikan, apabila nanti pemilu 2024 ditunda ataupun presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Ini adalah gelombang protes yang besar yang dia belum pernah lihat sepanjang umur hidupnya. Oleh karena itu teman-teman, saya pun menyampaikan atau mewanti-wanti, bahkan mengancam setiap anggota kabinet, baik itu Luhut Binsar Panjaitan ataupun anggota partai politik lainnya, apabila masih menggulirkan wacana ini, Anda akan menghadapi marah-bahaya. Kita tidak harapkan itu terjadi. Mudah-mudahan Indonesia tetap kondusif. Ini hanya kalau kemarin kata anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai PKW mengatakan kita gak usah gaduh, Boko ini belum sampai pada titik ingkrah begitu. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua sih tetap sama, diundur ataupun tidak diundur, kita harus menjaga kondusivitas, dan kita kan negara hukum. Jelas ketika tidak setuju untuk diundur maka tinggal mengajukan kalau dalam istilah survei itu bahasanya uji materi. Saya kemarin survei teman-teman, ini ada uji materi jika pemilu tetap diundur. Ada beberapa opsi yang kemungkinan terjadi, yaitu mengerahkan massa, kemudian juga marah-marah di media sosial, ataupun juga ada uji materi dan lain sebagainya. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, harusnya mestinya apapun keputusan yang tidak kita harapkan, ya uji materi di pengadilan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi simpulnya hampir semua yang berkomentar, baik Pak Hamdan Zulfa, baik Pak Mahfud MD, baik Pak dari Partai PDI Perjuangan, PKS, Nasdem dan lain sebagainya, mengomentari terkait dengan putusan tersebut cenderung cacat hukum itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila itu dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.